Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang akses informasi bagi masyarakat berkebutuhan khusus ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sih gitu ya hak-hak mereka ya, SOP ataupun regulasi yang sudah diberikan dari Indonesia ataupun dunia terkait dengan hak akses informasi bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tantangan dalam mengakses informasi itu sendiri ya. Oke. Hadirnya internet dan teknologi informasi telah meningkatkan pemahaman betapa pentingnya ketersediaan akses informasi analog dan digital, serta layanan informasi bagi individu berkebutuhan khusus. Ya, jadi ini kaitannya dengan teknologi informasi ya, karena ya eranya. Kehadiran teknologi informasi selayaknya mendukung kemudahan akses bagi para siswa di dunia pendidikan. Itu ya, harusnya memang adanya teknologi itu memberikan kemudahan ya, memberikan kemudahan bagi akses bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Adanya perubahan kondisi sosial dan budaya yang terjadi saat ini harus diimbangi dengan informasi yang mumpuni sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tersisihkan dari dinamika kehidupan yang terus bergerak maju ya ini ya. Jadi harus ada eh, penyeragaman ya, penyetaraan ya. Walaupun kondisi ekonomi, sosial, budaya secara global itu terus berkembang ya. Maka hak-hak dari sebuah informasi itu harus tercukupi untuk semua golongan begitu ya. Menyadari pentingnya akses yang mudah bagi seseorang untuk memanfaatkan teknologi secara tidak langsung menunjukkan keharusan tersedianya akses terhadap informasi. Jadi teknologi itu sudah ada begitu ya. Maka kalau teknologi sudah ada harusnya itu juga ada akses terhadap informasi tersebut ya. Informasi. Nah, pentingnya akses terhadap informasi yang tersedia secara digital menginspirasi konsorsium World Wide Web ya. Ini www itu ya. Ya di kita kalau ngeklik di Google itu kan ada www.detik.com, www.kompas.com seperti itu. Itu ada mulai tahun 1990 ya. Itu mungkin munculnya website ya. Kemudian panduan tersebut merekomendasikan kepada semua situs agar mendesain website yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, termasuk individu berkebutuhan khusus. Jadi, menurut Jagger dan Bowman tahun 2006 itu bahwa lahirnya website ya, website itu harus diiringi diiringi atau dapat diakses oleh semua masyarakat begitu. Termasuk di sini adalah individu yang berkebutuhan khusus ya. Tahun 2006 sudah seperti itu ya. Ada saran seperti itu. Nah, tujuan untuk utama konsorsium WWW tadi itu berupaya mempromosikan ketersediaan akses informasi dalam media elektronik ya bagi masyarakat atau bagi individu berkebutuhan khusus karena akses tersebut terhadap informasi adalah yang paling tak terbantahkan bagi semua orang ketika teknologi dan internet telah menjadi bagian hidup yang sulit untuk dihindari. Jadi salah satu tujuan hadirnya World Wide Web tadi, WWW tadi itu atau hadirnya website tadi itu adalah untuk mempromosikan ya akses informasi menggunakan media elektronik ya. Maka ada yang namanya dulu itu e-content, sekarang masih ada ya e-content. Sekarang yang namanya konten ya kebanyakan dari kita memahami konten itu ya apa yang ada di HP begitu ya. Apa yang ada di laptop, apa yang ada di media sosial. Kita memahaminya seperti itu sekarang. Padahal dulu itu sudah dijelaskan kalau konten itu ya yang ada dicetak juga begitu. Maka dulu semboyannya atau
tujuannya adanya website itu adalah untuk mempromosikan e-konten, ya, konten elektronik. Nah, bagi siswa berkebutuhan khusus, informasi menjadi kekuatan yang membantu mereka hidup mandiri, sehingga dapat diterima dalam pergaulan di masyarakat. Salah satunya dengan memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan. Ya ini ya, ini karena pendidikan itu terkadang masih sulit dijangkau bagi mahasiswa, bukan mahasiswa saja ya, bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, siswa yang berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan siswa pada umumnya ketika mengakses informasi di lingkungan pendidikan, seperti ruang komputer, jaringan antar ruang kelas, ya ruang kelas multimedia dan sebagainya. Masih dirancang kurang memenuhi standar dan desain yang ramah untuk siswa berkebutuhan khusus. Jadi seperti itu ya. Ini masih banyak kita temui padahal kita sudah di abad 20 ya, di abad 21 ini ya. Maka hal-hal yang seperti itu tuh masih banyak kita jumpai, masih banyak kita temui ya di sekitar kita ya, terkait dengan akses informasinya, terkait dengan ruangnya, terkait dengan medianya, terkait dengan akses menuju ya. Kalau di sini diceritakan mulai dari ruang komputernya, kemudian jaringan antar kelasnya seperti apa, kemudian ruang multimedianya sebagaimana gitu. Itu masih kurang dari standar dan desain yang ramah untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Hal ini karena sebagian besar teknologi ya seperti keyboard, komputer, mouse, dan printer dan peralatan lainnya ya seperti software dan sebagainya masih berdasarkan pada hardware dan software untuk individu umum ya. Ya, masih semua disamaratakan begitu ya. Ya, mulai dari laptop, HP, ya, apapun keyboard, mouse itu masih desainnya tuh desain untuk masyarakat umum ya. Akibatnya siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi terkadang mengalami kesulitan ketika belajar dengan menggunakan teknologi. Ya, apabila tidak dimodifikasi atau menambah teknologi pendukung lainnya. Ini dari WHO 2011. Jadi memang gimana ya? Memang kita itu memang sangat pesat perkembangan teknologinya. Cuma memang untuk masyarakat berkebutuhan khusus itu terkadang kita lupakan ya. Desain-desain tentang keyboard, desain-desain tentang HP, ya, desain-desain tentang elektronik lainnya itu terkadang kita lupa. Ya, kita memang bukan pencipta teknologi, memang ya seharusnya para pimpinan atau ya pemilik Microsoft gitu ya, pemilik Twitter, Apple, pemilik handphone dan sebagainya. Seperti itu harusnya menciptakan kesempatan yang sama untuk untuk masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus ya. Seperti itu. Nah, teknologi yang diciptakan seharusnya dapat dimanfaatkan sebanyak-banyaknya oleh individu yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda serta mencakup ruang lingkup masyarakat yang sangat luas. Misalnya membaca layar. Bagi siswa berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan penglihatan, ya, berguna untuk menjelaskan tulisan atau kalimat yang tertera pada layar komputer sehingga mereka mengetahui isi informasi meskipun tidak melihatnya. Namun, ya, kemajuan TIK itu menjadi kadangkala tidak responsif terhadap kebutuhan individu berkebutuhan khusus, di mana ketersediaan teknologi masih menghalangi mereka mengakses informasi guna meningkatkan komputer. Ya, ini ya. Yang komputer begitu, laptop, ya, HP itu terkadang masih menjadi tantangan ya bagi mereka yang misal mohon maaf mengalami tidak bisa melihat begitu. Mereka kan membutuhkan daya sensitivitas dari
indera lainnya, indera perabanya, ya biasanya kan mereka menggunakan huruf braille gitu ya, atau dari pendengaran. Maka informasi-informasi yang ada di laptop itu kan tidak bisa mereka akses dengan mudah begitu. Karena berhadapan dengan layar, mereka tidak bisa mengakses membaca apa yang ada di hadapannya begitu, apa yang ada di laptop, di komputer, di HP-nya. Maka mungkin menarik juga apabila eh, Google Voice begitu ya. Google Voice itu kan mereka menghadirkan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya hanya berdasarkan voice, tidak melihat ya. Halo Google begitu. Mereka akan menjawab, ya halo gitu. Nah ini salah satu terobosan ya eh, bagi perkembangan teknologi ya, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan. Cuma kadang ya ini karena Google itu kan harus tersambung dengan perangkat internet. Sedangkan laptop, komputer, HP itu kalau tidak ada perangkat internet tidak bisa menyambung kepada Google Voice ya. Seperti itu. Ini mungkin nanti suatu saat harusnya ada teknologi yang tanpa adanya jaringan internet kita bisa mengakses Google Voice. Harusnya seperti itu. Sekarang HP sudah ada ya. Kita pencet jalan-jalan pintas untuk halo apa misal halo handphone gitu. Saya nggak tahu di Apple itu ada atau tidak. Ya setahu saya di Android itu HP saya ada begitu. Ketika saya pencet menu menu apa menu dashboard utama agak lama begitu sekitar 2 detikan otomatis akan menyambungkan ke Google Voice. Nah komputer harusnya seperti itu ya nanti ke depannya ya, komputer harusnya seperti itu ke depannya. Nah hal ini yang belum terwujud begitu bagi individu berkebutuhan khusus, mereka masih tereksklusi dari pemanfaatan teknologi karena tidak dilibatkan dalam proses mendesain. Nah ini mereka memang tidak dilibatkan dalam mendesain teknologi itu ya. Akibatnya, tidak banyak yang memanfaatkan teknologi tersebut. Dapat dikatakan bahwa era masyarakat informasi yang bercita-cita memfasilitasi semua lapisan masyarakat dengan manfaat teknologi justru belum terwujud. Ya, ini ya, memang belum terwujud ya. Masih sebagian, masih proses ya, masih proses. Nah, secara umum kondisi berkebutuhan khusus atau disabilitas sebenarnya merupakan fenomena yang telah lama hadir ya. Oleh karena itu perlu disadari bahwa beragam kondisi fisik maupun mental yang dimiliki seseorang hanya mencerminkan adanya variasi bentuk manusia. Namun pada kenyataannya, individu berkebutuhan khusus masih saja mengalami prasangka-prasangka negatif yang menganggap mereka sebagai kelompok yang marginal, sehingga mereka dieksklusi, dibatasi keterlibatan aksesnya dalam masyarakat. Nah ini ya ini kadang kita sebagai kadang pelaku begitu membatasi mereka terhadap lingkungan kita ya, memberikan sekat-sekat bagi mereka gitu. Itu tidak baik ya. Kita perlu sadar bahwa mereka juga bagian dari kita juga bagian dari mereka. Maka kita harus saling melengkapi. Nah, oke. Ini tugasnya pemerintah untuk menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, kemudian di bidang pendidikan, ketersediaan akses terhadap informasi perlu dilindungi melalui kebijakan pemerintah untuk menghadirkan desain teknologi yang berlaku secara universal. Ini ya, upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan individu berkebutuhan khusus dalam mengakses informasi digital, misalnya dengan menciptakan teknologi adaptif, ya, menciptakan teknologi adaptif. Beberapa teknologi adaptif yang telah dipergunakan oleh siswa berkebutuhan khusus untuk mengakses informasi memang dirasakan manfaatnya sehingga diperoleh hasil yang efektif dan efisien meskipun masih mengalami hambatan ya. Jadi sudah ada terobosan-terobosan yang coba untuk dihadirkan, dilayankan, diberikan kepada mereka tapi masih mengalami hambatan-hambatan. Ya, kehadiran teknologi adaptif itu patut diakui telah membantu siswa berkebutuhan khusus untuk lebih cepat dan mudah memahami informasi yang disampaikan oleh para pengajarnya begitu.
Ya. Jadi seperti itu ya, itu kita tantangan akses informasi bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Oke, materi itu cukup sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan eh, kepada materi berikutnya. Nanti setelah ini kita ujian tengah semester, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.